Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari selama 10 hari ke belakang. Saya di sini sebagai moderator. Kemudian akan sedikit merefleksi tentang apa yang akan kita capai selama pembelajaran kemarin oleh Pak Kurniawan. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Adit atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, meskipun mungkin kita hanya secara virtual, namun mudah-mudahan meskipun secara virtual tidak mengurangi rasa kehidmatan kita untuk melaksanakan presentasi ya Bapak-Bapak. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, dan tentunya semoga keberkahan ya selalu menghampiri kita, menghampiri setiap apa yang telah kita laksanakan dan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, amal yang bagus buat kita semua. Baik Bapak-Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai materi capaian pembelajaran. Baik, untuk slide-nya akan saya tampilkan. Sudah ada, Bapak-Bapak? Ada Pak? Baik. Nah, untuk materinya adalah capaian pembelajaran membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Capaian pembelajaran bukanlah istilah asing di dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri, istilah CP lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Meski demikian, istilah CP sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. CP dikenal juga dengan istilah Learning Achievement, Achievement Standard, atau Learning Outcome. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menentukan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. CP berfokus pada apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Kennedy et al. Pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa tren internasional dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari tradisional pendekatan yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Menurut Mahajan dan Singh pada tahun 2017, CP itu diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar tanpa rasa takut, kehilangan arah, atau salah tujuan.
Jadi mungkin maksudnya di sini yaitu ketika kita berkendara atau mengemudi dengan rute yang salah, GPS otomatis akan memandu pengemudi dan membantu untuk kembali pada rute semula yang mengarah ke tujuan yang hendak dituju. Sehingga CP adalah acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. CP juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran di tingkat SD sampai SLTA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat, yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian CP hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Prinsip CP harus terukur dan spesifik. Maksud terukur dan spesifik di sini adalah berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa, seperti yang dinyatakan oleh European Commission pada tahun 2011. Yang menyebutkan, secara spesifik, Mahajam menyebutkan bahwa CP harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom, karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik, pahami sebelum Anda menerapkannya, dan analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Yang kedua, ada fleksibel. Fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu, bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa itu memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Fase dalam perumusan CP. Untuk satuan pendidikan SD sampai SMA atau SMK, capaian pembelajaran dibuat untuk setiap mata pelajaran. Terdapat 5 fase untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri atas. Di jenjang SD terdapat 3 fase, yaitu fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, dan fase C, kelas 5 dan 6. Di jenjang SMP terdapat 1 fase, yaitu fase D, dengan durasi 3 tahun untuk kelas 1 sampai 3 SMP. Terdapat 2 fase di fase SLTA, yaitu fase E, kelas 10, dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Pada SMK, fase E mencakup landasan mata pelajaran umum yang bertujuan untuk memperkuat dasar yang didapatkan di SMP. Selain itu, fase E juga menyampaikan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian yang menekankan pada soft skill. Siswa juga diberikan pemahaman yang holistik tentang karir, tantangan, serta peluang yang dapat muncul di masa depan, terkait dengan program keahlian yang dipilihnya. Selain itu, pada fase E juga memuat dasar-dasar keterampilan teknis yang mendukung siswa saat mereka mengambil konsentrasi pada fase F nanti. Nah, perbedaan durasi fase ini lebih didasari oleh alasan praktikal. Disebabkan banyaknya sekolah yang menggunakan, sedangkan durasi fase di SMP didasari oleh alasan tahap perkembangan dan di SMA didasari oleh kebutuhan siswa.
untuk memperkuat materi dan keterampilan di SMP dan peminatan. Dengan fase diharapkan pelajar itu akan dapat memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar sehingga dapat mengupas konsep-konsep dan mempelajari keterampilan kunci, sehingga materi dapat dihantarkan dengan eksploratif dan pendalaman, bukan sekadar transfer pengetahuan semata. Jadi guru itu tidak hanya memberitahu siswa apa yang dipelajari, tapi di sini siswa itu harus bisa mengeksplorasi dan mendalami materi yang telah kita berikan. Komponen capaian pembelajaran. Dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen. Di antaranya, yang pertama, komponen itu harus rasional mata pelajaran, memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Yang berikutnya, capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada presentasi capaian pembelajaran kali ini. Silahkan bagi Bapak-Bapak barangkali ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan atas paparannya, sangat jelas, sangat menarik. Ya Bapak-Bapak, bila mana ada pertanyaan atau tambahan, boleh menambahkan, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin dari saya, Pak Adit, saya ingin bertanya. Khususnya kan Mangga, Pak kita Surya. ini sebagai guru di kelas 10 ya, sebagai guru di kelas 10 tentunya tadi seperti yang dikatakan Pak Kurniawan, mungkin kita ini berada di fase E ya, Pak Kurniawan. Nah, sebagai Iya, guru di betul. kelas 10 ini, bagaimana sih implementasi capaian pembelajaran pada kelas 10 ini? Kan tadi di fase E, nah bagaimana implementasinya? Itu aja Pak Adit, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Surya. Pak Kurniawan boleh langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin langsung dijawab saja Pak. Ya, mangga, silakan Pak. Baik, untuk pertanyaannya, implementasi CP pada mata pelajaran PJOK di fase E atau fase kelas 10. Nah, di fase E ini untuk PJOK dijelaskan bahwa pada akhir fase E, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar, mengevaluasi dan mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan atau physical fitness related health, dan kebutuhan jasmani terkait keterampilan atau physical fitness related skill, pola perilaku hidup, serta menunjukkan perilaku dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, mungkin untuk contohnya, di sini saya akan mengambil materi mengenai passing bawah pada permainan bola voli. Jadi, peserta didik itu melaksanakan praktik passing bawah permainan bola voli. Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nanti kita lihat bahwa hasilnya itu pasti tidak akan semuanya langsung sesuai yang diperintahkan. Bolanya itu mungkin ada yang melambung, ada yang tidak sampai, atau ada yang melenceng ke pinggir. Nah, di sini kita akan melaksanakan evaluasi terlebih dahulu. Kenapa bola tersebut bisa seperti itu? Kemudian, kita ambil contoh dari beberapa peserta didik tadi yang bolanya itu memang tidak sampai, melambung,
atau melenceng ke samping. Setelah melakukan, kita bersama-sama dengan peserta didik mengevaluasi, menganalisis, kemudian akan mengetahui di mana kesalahannya. Misalkan si A yang tadi, kenapa bolanya tidak nyampe? Oh, ternyata perkenaannya itu tidak pas di pergelangan tangan, tapi perkenaannya hampir nyampe ke dada gitu kan. Jadi siswanya itu tidak mundur. Terus kemudian ada yang melenceng nih. Kenapa yang si B ini kok bisa melenceng? Oh, ternyata dia perkenaannya itu ke pinggir gitu. Dia belum bisa menempatkan posisi di tengah-tengah tangannya gitu kan. Jadi bolanya melenceng ke pinggir. Nah, jadi mungkin seperti itu contohnya. Jadi untuk pasien ini kita bisa mengevaluasi dan menganalisis contohnya dari gerakan yang kurang tepat tadi. Mungkin itu jawabannya, Pak Surya. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak Kurniawan, sangat jelas. Baik, silakan. Ya, Barangkali ada Pak. yang mau menambahkan, Pak Adit? Ya, cukup Pak Kurniawan, jawabannya sangat jelas, sangat terukur, sangat spesifik sekali. Pak Surya, Pak Kurniawan, atau siapapun, udah cukup. Kalau cukup, saya tutup. Baik, mungkin kalau dari saya untuk presentasi cukup sekian saja, Pak Adit. Ya. Dan mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan kembali, ya saya rasa cukup. Saya kembalikan kembali mungkin kepada moderator. Silahkan Pak Adit. Pak Kurniawan. Mungkin Ya, satu baik. lagi Pak Kurniawan boleh? Mangga, silakan Pak Surya. Ini kan dalam capaian pembelajaran di sekolah penggerak ini, manfaatnya apa sih capaian pembelajaran di dalam sekolah penggerak ini? Seperti itu mungkin Pak Adit. Terima kasih. Oh baik Pak Surya, mungkin langsung dijawab saja ya. Ya, mangga Pak. Manfaat capaian pembelajaran di sekolah penggerak. Tentunya sudah jelas kalau untuk di sekolah penggerak itu sebagai komponen penentu kompetensi yang harus dicapai murid dalam pembelajaran. Karena untuk SMK itu kan ada produktifnya juga ya. Jadi kompetensinya itu memang siswa itu harus ditempuh gitu kan, harus terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan gambaran terkait kompetensi yang perlu dicapai pada setiap fase perkembangan kemampuan. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, bahwa di sini siswa itu diajarkan untuk bisa berpikir kritis mungkin. Jadi siswa itu tidak hanya diberitahu, ini loh passing bawah itu, perkenaannya di sini, bolanya harus seperti ini, posisi badannya begini. Tapi di sini siswa itu harus dilatih bagaimana menganalisis dan mengevaluasi gerakan yang kurang tepat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran. Karena tadi dijelaskan bahwa CP di sini bisa dianggap sebagai GPS atau pemandu. Jadi kalau kalau capaian pembelajarannya kurang tepat, mungkin tujuan pembelajarannya tidak akan sampai. Tapi dengan capaian pembelajaran yang tepat, yang baik, maka dipastikan bahwa tujuan pembelajarannya itu akan tercapai. Nah, mungkin demikian manfaat capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak sebagai informasi yang bisa saya paparkan, Pak Surya. Ya, terima kasih Pak Kurniawan, jelas. Ya, baiklah para audiens, demikian presentasi dari Pak Kurniawan. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup aja dengan bacaan Alhamdulillah karena presentasi ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin.